Shalom, perkenalkan nama saya Anggreni Amelia Tomiwa dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang gawat darurat. Gawat darurat. Unit gawat darurat adalah salah satu unit dalam rumah sakit yang menyediakan penanganan awal pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya. Seorang petugas screening akan memilah pasien dalam kelompok triase. Adapun kelompok triase tersebut terdiri dari triase merah, triase kuning, triase hijau, dan triase hitam. Adapun beberapa tujuan yaitu yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah setelah mengikuti pembelajaran praktik klinik, diharapkan Anda mampu untuk melakukan triase gawat darurat pada berbagai kasus. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus adalah yang pertama, mampu melakukan pengkajian dalam triase. Yang kedua, mampu menetapkan masalah dalam triase. Yang ketiga, mampu menentukan prioritas ancaman dalam triase. Yang keempat, mampu menentukan perencanaan tindakan keperawatan dalam triase. Yang harus dilakukan pada saat menemukan pasien gawat darurat adalah mempersiapkan alat dan bahan. Dalam strategi di rumah sakit, adapun beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah tensimeter, yang kedua adalah stetoskop, yang ketiga adalah termometer, yang keempat adalah pen light, yang kelima jam tangan, yang keenam adalah sarung tangan, yang ketujuh adalah celemek, yang kedelapan adalah masker, dan yang ke-9 adalah penutup kepala, dan ke-10 format asuhan keperawatan. Dan dalam mencuci tangan ada 6 langkah. Pertama, Anda basahi kedua telapak tangan dan ratakan sabun dengan menggosokkan kedua telapak tangan. Yang kedua, Anda gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan Anda. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan Anda dan sela-sela jari. Yang keempat, posisikan kedua tangan Anda mengunci, kemudian gosok punggung jari kedua tangan. Kelima, bersihkan ibu jari tangan Anda dengan cara menggosok ibu jari tangan kiri dengan putar genggaman tangan kanan. Kemudian, lakukan juga pada ibu jari kanan dengan cara sebaliknya. Yang keenam, bersihkan kedua ujung jari tangan dengan cara menggosokkan ujung jari tangan kiri. Melakukan triase adalah data subjektif. Data subjektif yang ditanyakan kepada pasien atau keluarga atau pengantar apabila pasien tidak sadar meliputi yang pertama, tanyakan identitas pasien. Yang kedua, identitas pasien meliputi nama, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, dan alamat. Anda bisa bertanya langsung pada pasien apabila pasien sadar atau pada keluarga apabila pasien baik atau tidak sadar. 3. Tanyakan keluhan utama yang dirasakan oleh pasien saat ini. Yang keempat, tanyakan riwayat Yang keempat, tanyakan riwayat penyakit atau keluhan sekarang dirasakan atau yang berhubungan dengan sakit yang diderita sekarang. Yang kelima, usaha pengobatan yang telah dilakukan untuk mengatasi keluhan. B. Data objektif meliputi yang pertama, Anda perhatikan atau amati keadaan umum pasien. Yang perlu dikaji adalah kesadaran pasien. Apakah pasien dalam kondisi sadar penuh? Apatus, delirium, somnolen. Yang kedua, kaji jalan nafas.
Anda lakukan observasi pada gerakan dada. Apabila ada gerakan dada atau tidak. Apabila gerakan dada spontan, berarti jalan nafas lancar atau paten. Sedang apabila tidak ada gerakan dada, walaupun diberikan bantuan nafas, artinya terjadi sumbatan jalan nafas. Yang ketiga, kaji fungsi paru. Anda kaji atau observasi kemampuan mengembang paru, adakah pembengkakan paru spontan atau tidak. Apabila tidak bisa mengembang spontan, maka dimungkinkan terjadi gangguan fungsi paru sehingga akan dilakukan tindakan untuk bantuan nafas. Yang keempat, kaji sirkulasi. Anda lakukan pengkajian denyut nadi dengan melakukan palpasi pada nadi radialis. Apabila teraba, gunakan nadi karotis. Apabila tidak teraba, adanya denyutan menunjukkan gangguan fungsi jantung. Yang kelima, lakukan pengukuran tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernapasan. C. Analisa data. Setelah data subjektif dan objektif terkumpul, maka Anda lakukan analisa, merumuskan masalah keperawatan. Analisalah masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien. Anda harus melakukan cepat dan tepat. Analisis Anda lakukan setelah melakukan pengkajian. D. Planning. Dalam rencana tindakan keperawatan, ini ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu menetapkan prioritas korban dan merencanakan tindakan. Menentukan prioritas ini penting untuk menetapkan tindakan keperawatan sesuai prioritas. Jika salah dalam menentukan prioritas triase ini, maka akan berkaitan fatal bagi korban. Prioritas pasien dapat dibagi menjadi 4, yaitu prioritas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Prioritas pertama merupakan kasus yang mengancam nyawa dan segera untuk dilakukan pertolongan seperti henti jantung dan nafas. Prioritas kedua merupakan kasus gawat yang tidak segera kolap jantung seperti patah tulang tanda pendarahan dan diberi label kuning. Yang ketiga merupakan kasus tidak gawat seperti panas badan, pilek, dan sebagainya dan diberi label hijau. Adapun prioritas 4 adalah korban dalam keadaan meninggal dan diberi label hitam. Setelah klien korban ditetapkan prioritasnya, maka korban diletakkan di ruangan sesuai prioritasnya. Dan langkah selanjutnya, direncanakan tindakan yang sesuai kondisi. Setelah Anda menetapkan prioritas berdasarkan ancaman pasien, selanjutnya Anda menentukan rencana tindakan dan pasien segera dikirim ke tempat sesuai prioritas tersebut. Di bawah ini format pada saat Anda melakukan triase di rumah sakit. Dan saya mengajak teman-teman untuk bergabung di kampus kami, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Terima kasih.